kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu. dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Yang selalu menopang, Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi semua berkata, dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Mari semuanya bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku, yang sungguh kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, karena Kau Bapakku yang setia, Sekali lagi semua berkata, dengan apa ku dapat membalas? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku
darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Mari angkat kedua tangan kita. Semua Yesus, bersyukur. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Terima kasih. yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kami bersyukur. selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Pada kesempatan pagi hari yang indah ini saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini di dalam ibadah online, satu renungan kebenaran firman Tuhan ingin saya bagikan bagi kita semuanya, yang terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai kepada ayatnya yang ke-34. Tentu kita tidak akan baca semuanya bagian kebenaran firman Tuhan ini, tetapi ada satu bagian firman Tuhan ini yang akan jadi fokus renungan kita. Nah, firman Tuhan berkata begini di dalam ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, kata firman Tuhan, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33 sampai 34 bilang begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan saudara, tetapi sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudaraku yang terkasih, kebenaran firman Tuhan datang kembali dalam kehidupan kita, menguatkan iman kepercayaan kita sebagai orang yang percaya bahwa dalam hidup ini tidak boleh kita khawatir. Nah, berbicara mengenai kekhawatiran saudara, ini adalah berbicara mengenai sesuatu yang normal. Semua manusia pasti memiliki yang namanya rasa khawatir. Banyak hal, banyak faktor yang membuat manusia khawatir. Doa yang tidak kunjung dijawab itu membuat manusia khawatir saudara. Hari esok yang tidak bisa terprediksi itu membuat manusia khawatir. Mungkin ada yang juga bergumul masalah pasangan hidup, itu pun juga membuat manusia khawatir. Nah saudara, firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita yang menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup ini janganlah kita khawatir. Amin saudara. Janganlah kita khawatir akan perkara-perkara yang sifatnya sementara saudara. Nah kalau kita perhatikan dari ayatnya yang ke-25 saudara, Yesus memulai khotbahnya, memulai renungannya ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran. Yesus menyampaikan satu kalimat larangan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak engkau makan atau minum, akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai saudara. Amin. Kata jangan ini adalah kalimat larangan, yaitu sesuatu yang tidak boleh ada dalam hidup kita. Kita boleh khawatir, tetapi jangan sampai kekhawatiran kita itu saudara mengalahkan iman kita, mengalahkan keyakinan kita, mengalahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya begini saudara, berbicara mengenai makan dan minum dan pakai saudara, kita tidak usah khawatir. Kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Karena Bapa di sorga adalah Allah yang memelihara. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mencukupi apa yang kita perlukan. Selagi kita mau berusaha, selagi kita mau bekerja saudara, saya percaya berkat Tuhan itu pasti menjadi milik bagian kita. Nah firman Tuhan berkata, memberikan satu ilustrasi, satu contoh bahwa burung di udara saja Tuhan pelihara. Iya kan, firman Tuhan pun juga berkata bahwa bunga bakung di ladang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta.
firman Tuhan berkata bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga tersebut, saudara. Dan di dalam ayatnya ke-33 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, kalau kita fokus untuk terus mencari perkenanan Tuhan, kalau kita fokus, saudara, untuk terus hidup dalam ketaatan, mengerjakan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Amin, saudara. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan firman Tuhan Yesus menutup khotbahnya dengan satu kalimat begini, saudara, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, saudara, dari hari ke hari pemeliharaan Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai hari ini bisa makan, bisa minum, bisa memakai pakaian, bisa menikmati segala fasilitas yang ada di muka bumi ini, mengucap syukurlah untuk hal itu. Untuk hari esok tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bersusah-susah, menyusahkan diri kita, menyusahkan hati kita akan apa yang akan terjadi di hari esok. Karena saya percaya kalau hari ini Tuhan pelihara, hari esok pun juga Tuhan pasti pelihara. Yang setuju katakan amin. Yang penting kita lakukan bagian kita, yaitu kita berserah kepada Tuhan, kita mencari terus perkenanan Tuhan, kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak usah khawatir akan apa yang terjadi hari esok, karena saya percaya Allah sanggup mengendalikan segala sesuatu, mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan untuk setiap kita, orang yang percaya. Saya percaya berkat hari ini itulah yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kita. Esok pun juga akan ada berkat yang terbaik yang akan Tuhan beri bagi kita setiap orang yang percaya. Tahun 2022 tidak ada yang dapat memprediksinya, dan saya pun lagi berdoa dan terus mencari perkenanan Tuhan akan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tetapi kalau firman Tuhan ini datang dalam hidup kita saat ini, saudara, itu artinya begini, tidak usah kita khawatir, tidak usah kita takut, tidak usah kita cemas akan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tahun 2021 Tuhan pelihara kita, Tuhan mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan bagi kita. Saya percaya di tahun 2022 Tuhan akan melakukan hal yang sama. Hari ini, saudara, manusia ketakutan dengan virus COVID-19 varian Omicron, saudara. Saudara, saya ingin berkata saat ini, kalau dari tahun 2020 saja, waktu kita menghadapi yang namanya pandemi, sampai hari ini kalau kita masih bernafas, kalau kita masih melakukan segala sesuatu, kalau kaki kita masih bisa melangkah, kita masih bisa menikmati segala berkat Tuhan di muka bumi ini, saya percaya itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya tahun 2020 kita bisa melewati pandemi sampai tahun 2021. Tahun 2022 jangan pun kita khawatir dengan virus COVID-19 yaitu varian Omicron. Tuhan pasti akan menjagai kita, Tuhan pasti akan melindungi kita, dan Tuhan pasti akan meluputkan kita dari segala bentuk virus dan bakteri. Sekali lagi pesan Tuhan, lakukan bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami saat ini, yang menjelaskan dan meneguhkan kami kembali untuk kami tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Dalam nama Yesus berkati setiap orang yang percaya menyaksikan program ini, Tuhan, dimanapun mereka berada. Haleluya. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Kami sudah berdoa dan mengalaskan doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dari tempat ini, saudara, saya hamba Tuhan Roynal Stefli Mumek mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.